Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Putri. Nah, pada kali ini aku mau sharing insight apa aja sih yang aku dapetin selama mengikuti mata kuliah konseling humanistik dan postmodern di pertemuan ketiga dan 4 kemarin. Kemarin pertemuan ketiga dan 4 itu kita lakukan secara offline di kampus. Jadi kemarin Kak Mira datang dari Pakistan ke Indonesia buat ngajar kami. Wah, terima kasih Kak. Dan kemarin seperti biasa sebelum kelas kita memutar lagu dulu, terus habis itu kita berdoa dan kemudian kita membahas ulang nih materi apa yang kita dapetin sebelumnya. Nah, kemudian untuk di kelas humanistik itu sendiri, mungkin aku akan ngejelasin secara singkat ya guys. Nah, jadi kemarin di humanistik kita mempelajari tentang person center. Nah, dalam person center itu kayak gimana sih kita bisa jadi cermin yang baik nih untuk konselor kita. Nah, kemarin Kamera ngejelasin dengan cara congruence. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perbuat itu harus selaras gitu. Dan konselor juga mungkin membuat pertanyaan yang gunanya itu untuk merefleksikan permasalahan konseling itu sendiri gitu loh. Jadi kayak konselor bikin pertanyaan nih. Nah, dalam pertanyaan itu saat konseling mau menjawab, jadi konseling bisa merefleksikan lagi nih kayak apa sih sebenarnya masalah yang ia hadapi gitu, supaya ia bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Dan di sana juga konselor tidak akan memberi solusi, tapi hanya membantu mengarahkan gitu. Dan kemudian pada person center ini kemarin Kak Mira juga ngejelasin tentang Vipatu strategnya. Dan kemudian kemarin Kak Mira juga kan kemarin Kak Mira pulang duluan tuh. Nah, kemarin tuh Kak Mira tuh nyuruh kita buat nonton videonya Carl Rogers. Tapi waktu pas ada Kak Mira tuh, Kak Mira juga ngejelasin gitu secara singkatnya. Nah, di video itu ada Carl Rogers dengan konselingnya bernama Gloria. Nah, di sana Gloria itu memiliki masalah yang mungkin memang gimana ya, kayak masalahnya itu sangat rumit gitu lah. Dan kemudian tapi di video itu nggak cuma ada Carl Rogers sama Gloria, ada versi lainnya juga gitu, tapi dengan permasalahan sama, tapi menyelesaikan dengan pendekatan yang berbeda gitu. Nah, dalam video itu kita bisa lihat tuh kayak gimana sih cara Carl Rogers sebagai konselor itu menangani menangani konselingnya, yaitu Gloria. Meskipun Gloria berkali-kali minta saran, kayak minta solusi, tapi Carl Rogers tetap kayak membalikan lagi dengan pertanyaan supaya konselor itu bisa merefleksikan sendiri apa yang ia rasakan begitu. Dan kemudian di kelas postmodern kita mempelajari tentang SFVC. Apa sih SFVC? Nah, SFVC itu berfokus pada bahasa yang kita gunakan untuk konseling juga. Kemarin diajar Vipatu strategnya, tapi SFVC juga ada kekurangan guys. Jadi kekurangannya itu kayak kekurangan atau kelemahan SFVC itu ketika konselingnya tidak bisa berpikir secara positif lagi. Nah, itu kita bisa mengganti pendekatan atau teknik yang kita gunakan. Nah, kemudian di SFVC juga ada 4 atau 5 teknik gitu. Ada exception questioning, itu pertanyaan pengecualian. Kayak contohnya, kalau kamu sekarang punya masalah ini, pernah nggak sih sebelumnya kamu mengalami masalah ini juga? Terus kemudian ada scaling question, itu mungkin pertanyaan skala. Terus kemudian ada miracle question, itu kayak pengandaian, kayak pertanyaan ini juga menentukan tujuan konseling ini juga sendiri juga. Terus ada coping question, kayak bagaimana sih cara kamu tuh menyelesaikan permasalahan kamu ini gitu. Terus ada formula first session text atau apa gitu. Kemarin aku ya catatan teman sih lebih tepatnya sih. Kemudian kemarin juga diajarin 3 tahapan umum konseling, yaitu pra konseling, inti konseling, dan pasca konseling. Nah, kemarin juga sempat itu dikasih tunjuk video konseling SFVC dari UNES, dan di situ juga kita bisa tahu tuh cara membangun raport yang baik, cara menangani konseling yang baik, cara bertanya kepada konselor yang baik itu gimana gitu. Baik, cukup sekian video sharing singkat dari aku.
Terima kasih.